Ngaji, ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Halaman 4. Al-babul awal. Fadhailul Qur'an. Pesualin wa ayatin makhsusah, tentang keutamaan membaca Al-Quran, juga membaca surat-surat dan ayat-ayat tertentu. Perhatikan, di kalangan muslimin Indonesia secara umum, ulama dan umat Islam berpendapat baca Quran itu baik. Membaca Quran ngerti maknanya sangat afdol. Kalaupun nggak ngerti maknanya tetap dapat pahala. Secara umum seperti itu. Lalu pandangan tentang baca surat pilihan secara umum baik di NU atau Muhammadiyah, asal ada dalil maka hukumnya sunnah. Kayak misalnya di Muhammadiyah mensunahkan baca surat Kahfi malam Jumat. Di NU juga seperti itu, ya. Dan sebelum tidur baca ayat kursi misalnya, karena memang ada hadisnya. Itu sunnah. Tapi ada sebagian kecil umat Islam yang mengatakan baca Quran nggak ngerti maknanya percuma. Dan itu kadang orang awam jadi purik, mutung, gak mutung-mutungan. Ya, kurang bijaksana berfatwa seperti itu kepada orang awam. Lalu kelompok yang seperti itu juga berpendapat baca Quran nggak boleh pilih-pilih, dan mereka mengkritik baca Quran kok diskriminatif, pilih surat ini. Padahal orang umum yang baca Quran kadang milih surat ini, mereka itu juga punya kebiasaan baca Quran yang urut. Di pondok-pondok di kampung dapat sakjus ditengeri tekuk, besok dilanjut lagi sakjus tekuk sampai khatam balik, itu biasa. Tapi di samping itu mereka juga masih baca surat-surat pilihan. Jadi mereka yang biasa baca surat pilihan bukan berarti nggak pernah baca secara keseluruhan. Nah, biar nggak simpang siur, karena di kampung pendapatnya kok di kampus pendapatnya banyak, maka saya nulis ini biar sampean jadi orang kampus nggak gampang bingung. Ra'a ba'dun nas anna qira'atal Qur'an biduni fahmi maknahu laghun. Ra'a telah berpendapat, ba'dun nas sebagian golongan manusia, anna qira'atal Qur'ani bahwa sesungguhnya membaca Al-Quran biduni fahmi maknahu dengan tanpa memahami maknanya laghun, sia-sia. Apa sih sia-sia itu? La fa'idata fihi wala sawaba. Tidak ada gunanya dan tidak ada pahalanya. Hal hadza sahih? Apa pendapat seperti ini benar? Coba. An Abi Umamah, hadis riwayat dari Imam Abi Umamah radhiyallahu anhu. Ini saya ngambilnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran olehmu semua. Ini perintahnya baca loh, tidak harus menafsiri. Ya, artinya kalau orang baca berarti melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah Rasul itu sunnah, ibadah. Fa innahu, sungguhlah, ya'ti Al-Quran akan datang yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, syafi'an, guna memberi syafaat pertolongan li ashabihi, kepada orang-orang yang ahlul Quran.
syafaat kepada orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Diperhatikan ya, i'rabnya, nahwu sarabnya jangan salah. Kelemahan mahasiswa kita saat nulis skripsi lemah di dalam nahwu saraf, salah-salah. Amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisi bi qiraatil Qur'an. Kanjeng Nabi di dalam hadis ini memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Walam ya'murhu Nabi tafsir wala tarjamah. Di sini Nabi tidak memerintahkan menafsiri Quran, juga tidak memerintahkan menterjemah Al-Quran. Perintahnya membaca aja. Sehingga kalau orang itu menterjemah dapat pahala, menafsiri dapat pahala, membaca doa itu juga sudah dapat pahala, karena juga sudah melaksanakan perintah. Fal qira'atu wahdaha ibadatun. Membaca saja itu telah menjadi ibadah. Perkara membaca plus memaknai berarti dapat pahala tambahan. Ya, membaca saja itu ibadah. Yusabu bakal diganjar alaiha karena membaca Al-Quran itu. Siapa yang diberi ganjaran? Al-Qari'u, si pembaca. Wa yastahiqqus syafa'ata, dan berhak mendapat syafaat pertolongan minhu dari Al-Quran yaumal qiyamati, di hari kiamat. Berarti membaca Quran sia-sia apa ibadah? Ibadah. Terus semua ulama ahli ulumil Quran, mau ahlu sunnah, mau di luar ahlu sunnah, hatta yang syiah, hatta yang wahabi, Dr. Subhi Soleh dan sebagainya, Dr. Fauzan, itu mendefinisikan Al-Quran mesti dipungkasi dengan kalimat al-muta'abbad bitilawati. Apa Quran itu? Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-maktub bainat tafataini, al-mabdu' bi suratil Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas. Mesti ada tambahan kalimat al-muta'abbad bitilawati. Yang membacanya saja sudah dinilai ibadah. Itu aliran semua sudah. Kalau di Indonesia mau NU, mau Muhammadiyah, di luar NU, di luar Muhammadiyah, definisinya mesti ada kalimat itu. Mau tokoh Muhammadiyah Hamkalah mendefinisikan Quran, ya di belakang ada kalimat al-muta'abbad bitilawati. Jadi kadang aneh juga ada ustadz mengatakan baca Quran nggak ngerti maknanya, percuma. Percuma gimana? Wong semua ulama bilang al-muta'abbad sudah bernilai ibadah. Paham? Berikutnya, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Mengajar Quran itu kayak Mbak Basori itu mengajar Quran, Gus Baha mengajar Quran. Ya, kalau di Muhammadiyah Profesor Dr. Yang UIN Surabaya, Syafiq Mughni dulu ketua Muhammadiyah, itu mengajar Quran. Nah, orang yang alim, hafidh Quran, ahli tafsir, ngajar Quran, itu kalau diberi titel khairukum, sebaik-baik orang, maklumlah. Tapi Nabi itu murah banget. Yang oleh Nabi diberi titel khairukum, sebaik-baik manusia, tidak harus yang top lalu ngajar Quran. Orang bodoh-bodoh itulah asal mau belajar aja. Asal mau belajar saja. Itu juga masuk kategori khairukum. Apa? Sebaik-baik manusia di antara kamu. Nah, saya nanya, orang awam baru belajar mim fathah ma tak fathah ta,
mem domahmu apa itu? Mem fathah ma, tak fathah ta, mem domahmu. Belajar Quran itu gini, wama min ilahin ghairullah, itu namanya belajar. Orang jelek apa orang baik? Apa sudah ngalim tafsirnya? Ngalim maknanya? Nah, kok jadi baik? Nabi belajar, Nabi yang menyebutnya khairukum. Jadi Nabi itu nggak larang-larang banget ya. Kalau nggak alim nggak dapat pahala, nggak begitu sih Nabi. Bodoh aja asal mau belajar dapat pahala, nggak sia-sia. Zaman jadi ustadz ojo keren-keren ya. Hah? Ojo keren-keren, kasihan orang awam. Kayak orang paling alim, padahal biyen sampean yo goblok padha. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Ngambilnya juga dari Riyadhus Shalihin. Afata hadzal haditsu anna man ta'allamal Qur'ana, hadis ini memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya orang yang telah belajar mempelajari Al-Quran faqad asbaha min khairin nas, maka dia menjadi sebaik-baik manusia. Apa sudah ngerti maknanya? Ya belum lah, namanya baru belajar. Wa ma'lumun ladaina, adalah sudah maklum bagi kita semua, annaman ta'allama, annaman ibtada'a ta'alluma qiraatil Qur'an, bahwa orang yang masih memulai belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, la ya'rifu tafsir walal makna, tentu dia enggak mengerti tafsirnya, juga enggak mengerti maknanya. Malah boro-boro menafsiri mas, bahkan syakko, sangat berat, sangat masyakoh, sangat kesulitan alaihi baginya, walau mujarrad al-qira'ah, meskipun sekedar hanya membaca fakot saja. Membaca tok itu loh kangelan mas, kok sampai boro-boro menterjemah. Wa ma'adzalika, toh meskipun begitu, qad asbaha huwa min khairin nas, dia yang mau belajar ini benar-benar menjadi sebaik-baik manusia. Sia-sia apa enggak? Wa hadza yadullu ala anna qira'atahu faqat laisat laghwan. Hadis ini menunjukkan bahwa membaca Quran saja tidaklah sia-sia, bal hiya ibadatun yusabu 'alaiha. Akan tetapi membaca tok, lain dari menterjemah ya, membaca tok ini itu telah menjadi ibadah yang orang akan diberi pahala 'alaiha, atas ibadah tersebut. Berikutnya qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, lancar, derajatnya tinggi banget mas, ma'as safarati, bersama para malaikat. Safar itu jamak dari safir. Safir sifaroh maknanya duta. Dutanya Allah, penyambung
wahyu Allah disampaikan pada manusia itu namanya malaikat. Safara itu malaikat maksudnya. Orang yang baca Quran mahir, dia bersama para malaikat al-kirami yang mulia-mulia. Kiram itu jamak dari karim. Kabir, kibar. Karim, kiram. Sogir, sigor. Nah begitu ya. Wazannya fi'al. Kalau zaman menjamakkan kalau ni kamarobayani mufrad sogiro. Kalau kamarobayana nahnu kita jamak kan, maka sigoro. Kamarobayana sigoro itu jamak dari sogir. Al-bararati yang bagus-bagus dari kata-kata barun, birrul walidain, anak yang taat pada orang tua. Orang yang baca Quran mahir bersama para malaikat yang mulia-mulia, malaikat yang taat-taat. Waladhi yaqra'ul Quran, sedang orang yang baca Quran, wa yuta'ti'u fihi, dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syak, sedangkan Al-Quran bagi dia sangat sulit, sangat berat. Kayak saya membuat contoh tadi, lahu ajron, justru dia mendapat 2 pahala. Enak sing bodoh tuh. Dia dapat pahala 2 kali lipat ya mas. Bacanya dapat, sabarnya itu juga dapat. Kadang ustaznya keren juga, kurang tuh, ketahuan, tetap sabar. Akhirnya dapat pahala 2 kali lipat. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari Muslim. Dalla hadzal hadisu annal amiyah, hadis ini menunjukkan bahwa orang awam, orang bodoh, alladzi syaqqa, yang sangat masyaqqah, yang sangat sulit alaih baginya, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa ta'ta'a, dan terbata-bata dia fi dalam membaca Al-Quran. Dapat pahala? Dapat pahala apa enggak? Kadang ustadz bilang enggak dapat, enggak ngerti maknanya. Ustadz singkereng. Hasala, maka hasil lahu baginya ajroni 2 kali pahala. Fal qari'u mahma kana amiyan, orang yang baca Quran meskipun awam, namanya awam itu la ya'rifu tafsir walal makna, enggak mengerti tafsir juga enggak mengerti maknanya, yusabu alaihi wa yu'jar, dia diberi pahala dan diupai. Wa hadza aidan yadullu, hadis ini lagi-lagi menunjukkan ala anal qira'ata minal ami laisat lagwan, bahwa bacaan Quran dari orang awam, orang bodoh tidaklah sia-sia, bal tetapi hiya ibadatun, baca Qurannya orang awam itu tetap ibadah, yuk jaru bakal diupai, diganjar alaiha, atas ibadah itu. Berikutnya juga kami ambil dari Riyadhus Shalihin. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya 1 pahala. Tapi 1 pahala itu wal hasanatu bi asyri amsalihah, 1 pahala tersebut bakal dilipatkan 10 dari sepadannya. 10 kali lipat. 1 huruf itu gimana? Yang dimaksud Yasin itu berapa huruf? 2. La aqul, tidak saya katakan alif lam mim itu 1 huruf, bukan mas. Walakin tetapi alifnya tok harfun, 1 huruf, lamnya tok 1 huruf, mimnya tok 1
Saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Dapat berapa? 30, Mas. Hah? Dapat 30 kan? Nah, ngerti maknanya? Loh, sama ngerti maknanya Alif Lam Mim? Nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu. Mau yang ahli tafsir, Mbak Basori juga nggak tahu. Mau Pak Quraisy Shihab juga nggak tahu. Lalu Mufti Saudi Utsaimin ditanya apa mana Alif Lam Mim, ya nggak tahu. Imam Suyuti pengarang tafsir Jalalain nulisnya begini aja kalau ada Alif Lam Mim, wallahu a'lam bimuradihi, Allah sendiri yang tahu maksudnya. Berarti nggak tahu kan? Nah, Alif Lam Mim Yasin Hamim Alif Lam Ra yang kita semua nggak tahu maknanya, itu loh ada pahalanya. Menurut siapa? Menurut Rasulullah. Kesimpulannya gimana? Menurut Rasulullah, membaca Alif Lam Mim meskipun nggak ngerti maknanya tetap dapat pahala. Paham ya? Jadi membaca Quran ngerti maknanya jos, nggak ngerti maknanya tetap ibadah. Pokoknya tak jaluk ojo kereng-kereng. Ngomong awam kereng-kereng kamplengi men. Mulai gak kawani berkat kapon. Kereng-kereng. Rawahu meriwayatkannya At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Wa hadzal haditsus sharih, hadis ini jelas nyata anna qira'ata harfin minal Qur'an, bahwa membaca Al-Quran satu huruf atau salah satu ahruf, atau membaca Quran 3 huruf. Mitlu contohnya qaf, contoh lagi nun, contoh lagi Alif Lam Mim, contoh lagi Hamim, ya, Ain Sin Qaf Kaf Ha ya. Ngerti maknanya? Ngerti maknanya? Nggak ngerti kan? Kata Nabi ada pahalanya? Ada. Berarti nggak ngerti maknanya tetap ada pahalanya. Fiha ajrun, di sana tetap ada pahalanya. Ma'annana, padahal kita semua la na'rifu maknaha, apa? Nggak tahu maknanya, tetap ada pahala. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, baca Quran nggak ngerti maknanya, sia-siakah atau tetap jadi ibadah? Tetap jadi ibadah. Nggak usah gampang goyah jadi mahasiswa. Ahammiyatu hifdzil Quran, urgensi menghafalkan Al-Quran. Kalaupun nggak semuanya, au ba'dihi, atau sebagiannya, nggak apa-apa lah. Wa fihi faidatun wa fadlun kabir. Dalam menghafal Quran terdapat faidah dan fadilah yang sangat besar. Ini perlu kami sampaikan dalilnya, karena beberapa orang juga ngeritik, kamu hafalan nggak ngerti maknanya percuma. Apa bedanya karo kaset? Apa bedanya karo rekaman? Beda mas. Kaset itu membaca Quran tanpa iman. Nah, kita membaca Quran ada syahadatnya di dalam, la ilaha illallah. Beda lah. Kaset baca Quran tanpa wudu, lah kita pakai wudu. Ya. Kaset baca Quran tanpa niat, lah kita pakai niat. Beda lah. Jadi jangan dibilang membaca Quran apa tadi, hafalan Quran percuma, bukan percuma, podo kaset. Beda banget. Lalu apa bedanya Injil, Taurat dengan Quran? Allah itu janji menjaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Cara Allah menjaga Quran ini gimana? Dari pertama-tama Quran turun, itu Quran itu terjaga dari 2 jalur. Ada yang hafal, ada yang nulis. Zaid bin Thabit kan? Terus Ali bin Abi Thalib,
Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab. Ada sahabat yang hafal, ada sahabat yang nulis. Itu penting. Kalau yang ada tulisan dok, lalu satu pun nggak ada yang hafal, bagaimana kalau ada yang jahil? Orang Kristen, orang Cina, orang Yahudi punya percetakan Quran, lalu ada kalimat di rubah-rubah, dikurangi, dan umat Islam satu pun nggak ada yang hafal, kan nggak ketahuan kan? Injil gampang nggak ketahuan dirubah, memang nggak ada yang hafal. Quran mas, ada Quran ditambah sak huruf aja, lalu diedarkan, belum sampai hitungan hari, hitungan jam beredar di pasar, dibeli orang, dibaca, dengar orang yang hafal, nggak begitu, itu salah. Itu perlunya ada yang menulis, ada yang hafal. Ada yang hafal juga tetap perlu ada yang nulis. Siapa tahu yang hafal ini lupa. Jadi Quran itu akurat banget, valid banget. Lafaz Quran nyampe ke telinga kita sudah 1400 tahun lebih, tetap valid, tetap asli. Karena antara hafalan dan tulisan sama. Itu cara Allah menjaga Quran. Wa inna lahu lahafizun. Penting apa enggak ngapalkan Quran? Ya penting lah. Ojo dikritik yo, apa bedanya karo kaset macam. Iku patike ora iso apal-apal lho. Ngapane dhewe mumet gak apal-apal, akhirnya ngritik. Di sini biasanya diladeni jam piro hafalan Quran. Anak saya yang di UB itu yang nyemak Qurannya di sini. Asar kalau nggak salah ya. Pada maghrib. Ada yang setor hafalan apa sorokan tok? Alhamdulillah. Mbak-mbak bahasa Arab kalau mau monggo di sini pada maghrib. Minta WA-nya santri yang di sini. Begitu neng nyampe, zaman ke sini aja setoran. Siapa tahu selesai kuliah Qurannya selesai. Anak saya itu selesai sekitar 9 bulan. Dulu pas SMP kelas 3 hafalan selesai. Begitu. Mbak Yaya, mbaknya IP, istrinya Habib itu sekitar 7 bulan selesai. Zaman sekarang semester 5 ya? Hah? Masih punya waktu 3 tahun kan? Selesai zaman kalau mau setoran. Nggak usah ngebut-ngebut lah. Sehari setoran sehalaman selesai. Ahamiyatu hifdzil Quran, urgensi pentingnya menghafal Quran. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran. Sesungguhnya orang laisa yang tidak ada fi jawfi di dalam hatinya syai'un sedikit pun minal Quran dari Al-Quran. Orang yang dalam hatinya enggak ada hafalan Quran sedikit pun, enggak hafal belas, kal baitil harib, kayak rumah yang rusak. Rumah itulah kalau rusak puluhan tahun enggak ditempati, biasanya ditempati jin. Wong Jawa ngarani tempati gendruwo. Orang enggak punya hafalan Quran belas, kosong belum, seperti orang enggak zikir belas, setan masuk. Akhirnya yang ada itu suudon aja pada orang lain. Suudon, dendam, dengki, sombong, riak, munafik. Kalau nabi iblis. Kenapa? Kerasukan setan. Makanya perlu mengisi Quran, menginstal Al-Quran di dalam hati, penangkal setan-setan itu. Halo? Penting apa enggak? Penting. Kal baitil kharib, kayak omah rusak. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih.
Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Hati kosong dari zikir, hati kosong dari Al-Quran akan dikuasai oleh setan. Lalu setan ngendok di situ, angkrem, bertelur, beranak pinak. Sering tabligh akbar, sering ceramah-ceramah, tapi hatinya banyak dipenuhi kedengkian, dendam. Padahal seharusnya orang itu beradab, berakhlak, bertutur kata yang halus, bersikap yang sopan. Nah, kenapa? Biar yang didakwah itu nggak tersinggung. Biar yang didakwah itu nggak dilukai hatinya. Kalau orang dakwah turung-turung ngomong kafir, sesat, neraka, bangsat, iblis, kiri, kan dia tersinggung yang didakwai. Kalau sakit hati ya sulit sih menerima kebenaran. Wong loro, emang bojomu purek, mulai zaman kate rapi maneh. Dalam kondisi istri emosi, marah, sampean dadak dalil, dedek rungono qala ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha. Disawat dingklek sampean. Bukan istrimu enggak iman, bukan istrimu enggak mengimani Quran. Tapi sampean menyampaikannya dalam situasi yang salah ya. Makanya dai perlu bahasanya santun, sikapnya sopan, biar nggak ada yang tersinggung. Dai itu kan orang supaya dapat umat, 1-2 masuk Islam. Yang belum insaf, belum sholat, 1-2 mau sholat. Kayak orang mancing dapatlah 1, mancing lagi dapatlah 1. Biar mancing dapat, yang tenanglah, tenang, damai. Gitu. Insya Allah sering dapat ikan. Ya zaman mancing bawa pendungan, takbir, bioko. Itu ikan pada lari apa? Ya. Lalu kalau ngaji untuk pembinaan, setelah ngaji kan sholat. Nah, supaya orang sholat setelah ngaji itu khusyuk, adem. Materi pengajian itu juga yang adem, memahamkan, membuat mereka ngeh. Habis itu qomat, sholat isya, enak. Nah, kalau pengajiannya nyindir, nyinggung. 1-2 dari jamaah sakit hati. Dalam keadaan sakit hati, dipaksa diajak sholat berjamaah. Ya sepanjang sholat dia begini. Ajar. Mana bisa khusyuk sakit hati. Sungguh ustadz yang keras bicaranya, pakai sarkasme dan lain-lain. Ya, itu nyun sewu, tidak bertanggung jawab bagaimana murid dan jamaahnya bisa sholat dengan khusyuk. Materi sulit diterima hati wong kasar. Mau sholat khusyuk juga sulit, non muslim juga sulit menerima karena kasar itu tadi. Tuh. Mana? Fadilatul istima' ilal Quran. Fadilahnya mendengarkan Al-Quran. Wal jahri biqiraatih. Dan fadilah mengeraskan bacaan Al-Quran. Ini perlu kami singgung, sebab ada 1-2 orang kalau ada yang baca Quran dengan keras, itu dilarang. Katanya riya, katanya mengganggu. Ya. Wa jawazit taghanni bihi, dan dibolehkannya melakukan Al-Quran. Nabi sendiri yang membolehkan. Ada sebagian teman Ustadz mengatakan membaca Quran pakai lagu itu bid'ah, padahal Nabi membolehkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man istama'a ila ayatin min kitabillah
Barang siapa mendengarkan satu ayat saja dari Al-Quran, kataballahu lahu hasanatan mudha'afah, Allah mencatat baginya apa? Kebaikan yang berlipat-lipat. Itu yang mendengar, yang baca. Yang baca ya lebih dari itu sih. Wa man tala ayatan min kitabillah, barang siapa membaca satu ayat dari Al-Quran, kana lahu nuran yaumal qiyamah, maka satu ayat yang dia baca itu akan menjadi penerang baginya di hari kiamat. Bacanya lirih apa keras? Ya keraslah. Kalau mendengarkan Quran dapat pahala sunnah, lalu bacanya harus lirih. Kapan bisa mendengar wong yang baca harus lirih? Halo. Kalau mendengarkan dianjurkan dapat pahala, ada fadilahnya. Tentu membaca enggak terlalu keras sih. Sekedar ada keras agar orang lain bisa mendengar. Maka baca keras itu juga baik. Biar didengar orang lain. Yang lucu itu mendengarkan Quran sunnah, baca Quran keras bid'ah. Gimana mendengarnya kalau baca keras tidak boleh? Halo, sama ini waras pikiran ini. Beragama itu dengan dalil dan dengan akal sehat. Dalil tok nggak cukup, akal sehat tok nggak cukup. Ya, bahkan akal sehat itu menjadi gantungan orang itu mukallaf apa enggak. Orang diperintah ngelakoni syariat kalau punya akal sehat. Kalau gendeng ya nggak usah ngelakoni sholat, dong gendeng. Aneh banget kalau ada orang bilang agama nggak perlu pakai akal sehat. Gimana mukallaf itu akil balik? Namanya mukallaf itu ya balik berakal sehat. Malam yataghanna bil Qur'an falaisa minna. Barang siapa tidak melakukan Al-Quran, maka dia bukan golongan kami. Baca Quran kau nak lagu ni bless. Ini mas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ora nak lagu ni bas gak wena. Bu yo nak lagu ni didi lah. Kayak Imam Sudes. Ya. Enak mas didengar itu. Mau Quran kalau lagu neblas gelujur. Makanya anti melakukan Quran itu bukan golongan umatnya Rasul, bukan pengikut sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Jawazu qiraati ayatin, ada yang gandengan dengan itu, tak carinya di belakang. Halaman 39, nomor 30. Udah. Ini perbedaan pendapat tapi enggak saling menyalahkan. Ketemu ya? Wa an Aliyin, diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, kan Abu Bakrin yukhafitu bisautihi idza qara'a. Adalah Abu Bakar itu melirihkan suaranya apabila membaca Al-Quran. Sukanya gitu. Itu karakter pribadi. Baca Quran lirih. Ahad, Allah samad. Gitu aja sudah. Beda Umar. Wa kana Umar yajhar biqiraati. Adalah Umar mengeraskan bacaan Quran. Kalau Umar giat no mas, berkebalikan dengan Abu Bakar.
Ada lagi sahabat lain, wa kana Ammar idza qara'a ya'khud min hadhihi surah wa hadhihi surah. Ammar bin Yasir kalau baca Quran, ambil sebagian dari surat ini, ambil sebagian dari surat ini. Kayak orang tahlilan itu, ada kulhu, ada falak, ada nas, ada alif lam mim, ada ayat kursi, ada lillahi mafis. Bukan satu surat diselesaikan, tapi ambil ini dikit, ambil ini dikit. Dulu ada juga sahabat punya kebiasaan membaca Quran comot-comot itu. Itu kalau ketemu ustadz sekarang, bid'ah, itu sudah. Nggak ada dalilnya. Baca Quran kok belum selesai, ganti surat yang lain. Ini kalau ustadz suka bid'ahkan, melihat ini kaget. Fadzukira, lalu dilaporkan dari yang demikian itu, 3 orang punya kebiasaan beda. Dilaporkan pada siapa? Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bersabda di Abi Bakrin kepada Abu Bakar, lima tukhafitu, kenapa kau lirihkan suaramu? Qala, Abu Bakar menjawab, inni la usmi'u man unaji. Sungguh dengan lirih itu aku bisa membuat mendengar kok man kepada Allah Tuhanku, unaji yang aku munajati. Maksudnya wong lirih Allah juga sudah mendengar, ngapain harus keras-keras? Sungguh aku sudah bisa membuat mendengar Allah yang aku munajati. Wa qala Umar, Allah itu maha mendengar. Sama doa, baca Quran lirih, Allah juga mendengar. Ngapain keras-keras? Lima tajharu bi qiraatika. Kenapa kau keraskan bacaan Quranmu? Ternyata niatnya dulu gak positif. Allah Umar menjawab, ufzi'u syaiton. Saya ingin mengusir setan. Wa uqidul wasnan. Saya ingin membangunkan orang yang ngantuk. Baik apa jelek ini? Kenapa baca Quran keras-keras? Wong lirih Allah juga mendengar. Apa jawabnya Umar? Ngusir setan plus menggugah yang ngantuk. Baik apa enggak? Baik juga. Yang baca lirih, kenapa lirih? Ngapain keras? Wong lirih Allah juga dengar. Baik. Hei, kenapa kamu keras? Padahal lirih Allah dengar. Apa jawabnya? Ngusir setan. Ono ya. Wa qala li Ammar, Nabi bertanya kepada Ammar bin Yasir, lima ta'khudhu min hadhihi surah wa hadhihi surah? Kenapa kamu ambil dari surat ini gitu loh, comot-comot? Qala, Ammar menjawab, atas mauni, apakah Nabi mendengar aku akhlitu mencampur aduk dengan Quran malaysa minhu kalimat-kalimat yang lain? Apa Nabi dengar saya mencampur kalimat-kalimat apalah, mantra-mantra atau apa? Kalau Nabi mengatakan enggak juga. Artinya meskipun comot dari surat ini, semuanya itu Quran, enggak dicampuri kalimat-kalimat lain. Nah, terus gimana ini? Kalau akhirnya Nabi bersabda, fakuluhu thayyib. Dah, semuanya baik. Hah? Semuanya baik, nggak ada yang bid'ah. Nah, makanya baca Quran urut boleh. Baca Quran ambil sana juga boleh. Terus teman mungkin dari golongan yang suka membid'ahkan orang lain. Di tim mereka punya tim ruqyah. Di mereka itu. Tim ruqyah itu kalau meruqyah orang kena jin atau apa, itu dibacakan ayat Quran dari surat macam-macam juga. Surat Ra'd, surat jin, surat falak, ayat kursi, macam-macam. Ya, kenapa kalau yang melakukan nyampur-nyampur itu orang lain, kok disebut bid'ah? Dia sendiri meruqyah orang, nyampur-nyampur bacaan Quran.
kadang nggak fair. Kembali ke depan, kembali mesti ke depan. Boleh apa enggak membaca Quran dipilih-pilih? Boleh. Asal ada dalil, Bu. Boleh. Jawazu qiraati ayatin au suwarin mukhtaroh. Dibolehkannya membaca ayat-ayat atau surat-surat pilihan. Wa faidatuha, faedahnya membaca surat-surat ayat pilihan. Mahma, meskipun ro'a berpendapat, ba'dhum sebagian umat Islam berpendapat ada majawaziyah, tidak wenang, tidak boleh membaca surat ayat pilihan-pilihan. Satu, mana dalilnya? Al-Fatihatu lima quri'atlah. Yang suka membaca Fatihah, orang NU dikit-dikit Fatihah. Ada teman sakit, Mas, kita doakan moga-moga lekas sembuh, Al-Fatihah. Ya, kan begitu kan? Ada teman, Mas, besok istrinya mau melahirkan, kita doakan moga-moga lancar, Al-Fatihah. Kok dikit-dikit Al-Fatihah itu kenapa? Kok dikit-dikit Al-Fatihah? Emang Nabi jauhnya juga seperti itu. Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu dibaca untuk hajat apapun. Syukur bukan hajat yang jelek-jelek. Sama naruh nomor di togel Al-Fatihah, ya nggak boleh lah. Masang nomor Al-Fatihah. Moga-moga anaknya barokah, Al-Fatihah. Mbak-mbak nanti keluarga punya anak, supaya anak itu minum air yang barokah. Air di galon dipasang di dispenser, dibacakan Fatihah dulu. Semoga semua yang minum dapat keberkahan, Al-Fatihah. Gitu. Orang Jepang itu loh, dulu banyak yang non-muslim, sekarang banyak masuk Islam. Perkaranya apa? Neliti karakter air. Emang sudah baca artikelnya belum? Ya, ada air dibacakan kalimat yang baik-baik, ya kan? Ternyata di lab hasilnya karakternya berubah jadi positif. Ada air diomongi kalimat yang jelek-jelek, karakternya berubah jadi negatif, ion-ionnya. Nah gitu loh. Apa salahnya anak sebelum minum sama bacakan Fatihah? Nabi menganjurkan baca Bismillah. Biar semua anak sekeluarga minum air yang barokah. Zam-zam itu menjadi berkah karena zam-zam itu ya di dekat Ka'bah, yang di halaman atasnya hari-hari, bukan hari-hari lagi, per detik dipakai tawaf sambil baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Makanya zam-zam barakahnya jos. Anak di pondok lebih mudah disolehkan daripada pendidikan di luar pondok. Kenapa? Mereka minum air, ngambil air dari air sumur macam-macam. Yang karena itu di lingkungan pondok setiap saat ada anak ngaji, deres Quran, dzikir, baca sholawat. Sehingga lingkungan air di pondok itu menjadi positif. Nah, anak-anak dalam tubuhnya kemasukan air yang positif itu tadi, lebih mudah diluluhkan hatinya, lebih mudah diberi pengarahan, diluruskan, daripada di pendidikan umum yang jarang-jarang ada di zikir. Nyata itu, ya. Bahkan nuwun sewu, anak masuk SMP unggulan, dites terpilih, EQ-nya, SQ-nya, EQ-nya. Anak masuk pondok nggak pakai dites, Mas. Bahkan kadang dibuang orang tuanya, gara-gara kamu nggak lulus tak pondok di Lemen. Pondok itu ibaratnya tong sampah.
kiai itu disuruh membimbing anak yang latar belakangnya enggak karukan, tapi kok bisa berhasil? Antara lain air yang diminum itu air yang sudah kena zikir, bacaan Quran, sholawat, tahajud malam, segala macamnya. Al-Fatihatu lima quri'at. Fatihah bisa dibaca untuk hajat apapun. Ada hadis yang redaksinya mirip ini, tapi umat Islam itu diskriminatif memperlakukan. Satunya hadis begini, ma'u zamzam lima suribala, persis kalimatnya. Kalau ini Al-Fatihah lima quri'at lah. Hadis satunya ma'u zamzam lima suribala. Air zam-zam bisa diminum untuk hajat apapun. Itu apapun alirannya, kalau haji umroh suka minum zam-zam. Dalilnya mesti ma'u zam-zam lima suribala. Sebetulnya kalau kita dikit-dikit baca Fatihah, ya sama. Al-Fatihatu lima quri'at lah. Gitu. Ini kalau zaman nanya, ada di kitab mana ini? Jami' Shaghir bagian Hamish juz 2 halaman 26. Ini hadis ini. Berikutnya tentang Fatihah juga. Kok sebegitu hebat sih Fatihah itu? La u'allimannaka ya Aba Sa'id Rafi' a'dhama suratin fil Qur'an. Benar-benar aku akan mengajarimu wahai Abu Sa'id Rafi'. Diajari apa? Seagung-agungnya surat di dalam Al-Quran. Ternyata surat apa yang dimaksud Nabi itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat apa itu? Fatihah. Hiya sab'ul masani. Fatihah itu 7 ayat. Al-masani yang terus diulang-ulang setiap rakaat. Rakaat pertama ada Fatihah, ada surat. Rakaat kedua ada Fatihah, ada surat. Rakaat ketiga, kalaupun nggak ada surat, harus tetap ada Fatihah. Rakaat keempat juga seperti itu. Jadi Fatihah itu surat yang harus diulang terus setiap rakaat. Itu bahasa Arabnya as-sab'ul masani. Jangan lupa, itu 7 ayat Nabi menyebut. Bismillah kau nggak sebutkan, bukan 7 ayat, tinggal 6. Ada beberapa imam nggak mau baca Bismillah. Fatihahnya tinggal 6. Alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanir Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim. Sirata sampai akhir itu kan 1 ayat. Berarti 6. Padahal hadis Bukhari ini Nabi menyebut 7. Makanya Bismillahnya harus ikut supaya 7. Apa Nabi pakai Bismillah? Yes. Apa Nabi pakai Bismillah? Yes. Hadis Bukhari 3451. Nabi pakai basmalah. Paham? Terus ini kok menyebutnya pakai Alhamdulillah. Nah, sama harus paham. Ini Nabi konteksnya bukan menyebut ayat yang paling agung, tapi menyebut surat yang paling agung. Jadi surat yang paling agung apa? Surat Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah itu nama surat, bukan bunyi ayat. Surat yang paling agung apa? Surat Alhamdulillah. Surat yang nilainya seperti Al-Quran apa? Surat Qul Huwallah. Dulu umat dulu menamakannya dinamakan dengan awal surat. Surat apa? Tabat. Kan begitu. Surat apa? Inna Ataina. Surat apa? Qul Ya. Padahal nama aslinya bukan Qul Ya. Apa? Al-Kafirun. Surat apa? Mestinya surat Al-Fatihah. Tapi zaman Nabi dulu kadang disebut surat Alhamdulillah. Nah, jadi surat Alhamdulillah itu surat yang paling agung. Jumlah ayatnya 7. Bagaimana cara membaca surat Alhamdulillah? Ya diawali dari Bismillah.
Bagaimana cara membaca surat Qul Huwallah? Diawali dari bismillah juga, gitu loh. Paham? Nah, sekaligus saya ingin menjawab beberapa yang nggak mau bismillah itu dalil pakai hadis Bukhari itu. Sholaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali fakanu yaftatihuna salat bilhamdulillah. Kami makmum pada Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka semua mengawali bacaan sholat dengan alhamdulillah. Lalu mereka bilang nggak usah pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Padahal yang dimaksud memulai pakai alhamdulillah itu memulai pakai surat alhamdulillah. Jadi Nabi Abu Bakar itu mengawali bukan dengan inna atau ina, mengawali dengan bukan dengan kuliah, mengawali dengan surat alhamdulillah. Bagaimana cara membaca surat alhamdulillah? Diawali dari bismillah, juga hadis Bukhari. Paham? Kalau zaman pahami langsung alhamdulillah tanpa bismillah, maka zaman menafikan hadis satunya padahal sama-sama riwayat Bukhari. Dan nggak boleh memahami dalil gara-gara pemahaman sepihak ada dalil sahih yang kamu buang. Nggak boleh membuang dalil itu. Ayatnya jelas, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun ajaran yang disampaikan Rasul ambil, jangan ada yang dibuang. Nah, salah satu penyebab orang membuang dalil itu salah paham. Di sini salah pahamnya di mana? Alhamdulillah nama surat, dia pahami alhamdulillah sebagai ayat. Lalu bacanya langsung alhamdulillah tanpa bismillah. Padahal kalau kita memahami, Nabi Abu Bakar mengawali bacaan dengan surat alhamdulillah. Bagaimana kaifiah membaca surat alhamdulillah? Nama lain dari Fatihah pakai basmalah. Hadis ini dipakai, ada satunya juga dipakai. Ngerti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anul Azim. Fatihah juga merupakan Quran agung. Alladzi utitu, yang aku dianugerahinya, dianugerahkan kepada saya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Kau usah agak-agak ya, melenger ya. Hah? Saman pelajari sampai i'rabnya bener, maknanya bener. Ukurannya sampai sampean mampu menyampaikan ke musola-musola. Ya. Nanti ujiannya kayak apa terserah saya. Bisa tak suruh baca satu persatu. Bisa tahu-tahu tak bedai. Tunjukkan hadis tentang Fatihah. Bagaimana Anda memahaminya? Nanti aja. Bisa-bisa nggak tak uji. Dari gemma zaman, Madura gemma, Sampang, sama gemma. Apa? Yang barat selatan itu apa? Selatannya Blige itu apa ya? Putranya kisah. Kula putra mak kinik. Alumni kami maju. Kula alumni situ kiri. Taman Alia Angki pun tak usah diuji pun. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji.